akhirnya kita kembali lagi ke Surabaya setelah diajak jalan-jalan. Kita kembali lagi ke Surabaya, pulang lagi ke rumahnya Ibu Sartika dan Ibu Aminah, dan kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang terakhir, yaitu Mbak Sartika Susilowati. Beliau adalah dosen hubungan internasional Universitas Airlangga dan juga sekaligus sebagai Ketua Komunitas Epistemik Gender dalam Hubungan Internasional. Mbak Tika, kepada Mbak Tika yang sangat saya hormati, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Mbak Novi yang saya cintai, juga semua audiens, terima kasih atas partisipasinya untuk datang di webinar ini. Ya, paparan saya ini adalah hasil dari penelitian kami dalam mengidentifikasi karakteristik dari kelebihan perempuan, baik di level sistemik internasional maupun di level komunitas. Ya. Nah, untuk pengamatan di level komunitas ini, saya mengumpulkan data-data dari aktivitas perempuan di 3 kota. Tadi mungkin mirip dengan Bu Aminah karena kita satu institusi, kita meneliti bersama dari wilayahnya dari Surabaya, Malang, dan Tulungagung. Khususnya saya mengamati ibu-ibu di wilayah Tulungagung dan Malang, khususnya di pasar-pasar tradisional atau wet market. Ya. Next. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Pertama-tama tidak bisa kita sanksikan bahwa sejauh ini, sebagaimana 2 hari kita diskusi, bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat signifikan, ya, strategis dalam mencegah penyebaran COVID ini di berbagai level. Saya kira Katrina kemarin sudah banyak berbicara tentang peranan perempuan ini di level sistemik. Ya. Di level dunia, para pemimpin perempuan itu dianggap lebih mumpuni dalam mengatasi pandemik yang sedang menyebar ini. Beberapa yang menjadi ciri khas yang sama dari para pemimpin perempuan ini adalah kemampuannya untuk secara tepat untuk menggunakan intuisi, empati, dan sekaligus pertimbangan rasionalnya dalam melakukan kebijakan, implementasi kebijakannya. Selanjutnya, next. Pertama misalnya, mereka berani dan mampu mengungkapkan kebenaran tentang risiko atau dampak dari penyakit ini kepada khalayaknya. Ini dicontohkan dengan Angela Merkel, misalnya ketika mengungkapkan risiko dari virus ini, bahwa kemungkinan sekitar 70% dari penduduk Jerman akan tertular virus ini. Nah, sebenarnya yang patut diacungi jempol adalah ketika mereka itu mengungkapkan kebenaran tersebut ini dilakukan dengan tidak membuat masyarakat panik. Ya. Dan pernyataan mereka itu mampu meyakinkan warga negaranya untuk tenang dalam menghadapi pandemi ini. Jadi tidak kemudian mereka menyerbu ke supermarket membeli toilet paper, ini tidak terjadi di negara-negara yang pemimpinnya perempuan. Berikutnya, para perempuan ini menaruh kepercayaan pada perhitungan ilmu pengetahuan, ya, sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Dengan berpijak pada ilmu pengetahuan, mereka dengan sigap dan relatif cepat menangani virus ini. Hal ini dilakukan oleh contohnya Perdana Menteri Jacinda yang lebih awal menerapkan pembatasan sosial termasuk penutupan negara dari orang asing. Kemudian mereka ini juga menunjukkan kegigihan dan keyakinan dalam menerapkan kebijakan menghadapi penyakit yang belum pasti ini. Yang menarik adalah kegigihan itu diiringi dengan bahasa yang informatif, membumi yang khas seorang ibu atau seorang perempuan. Misalnya ini disampaikan oleh Perdana Menteri Saint Martin, negara kecil, yaitu Silveria E. Jacob yang melakukan lockdown selama 14 hari dan menyatakan kepada penduduk sebagai sudah berhenti, stop moving, jangan kemana-mana. Kalau tidak punya roti di rumah, ya sudah makan crackers, sereal, oat, dan sardin. Nah, ucapan seperti ini kan ucapan khas seorang ibu yang memahami dengan bahasa yang mudah diterima, tapi membuat perasaan orang menjadi calm, ya, jadi tidak panik. Ya. Berikutnya adalah mereka itu juga menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi virus ini seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Denmark itu, Mette Frederik, kalau tidak salah, yang dengan secara cepat mengumpulkan untuk melakukan kerjasama dalam menemukan virus dan telah memberi sumbangan untuk menggalang kerjasama ini. Jadi tidak menyalahkan negara lain
akibat dari virus ini. Itu ya beberapa karakteristik para pemimpin perempuan, mengapa mereka ini dianggap unggul dibandingkan lelaki yang dianggap selama ini lebih superior dalam memerintah. Next. Nah, bagaimana di level komunitas? Ya, kalau kita bandingkan di tingkat grassroots komunitas di Indonesia ini, khususnya di 3 wilayah tersebut, ya, meski ibu-ibu ini tidak memiliki power seperti pemimpin perempuan tersebut, ternyata dari beberapa contoh studi lapangan yang dilakukan menunjukkan perempuan di level akar rumput ini sangat menentukan kaitannya dengan upaya mengatasi dampak buruk dari virus corona secara sosial dan ekonomi. Kemarin kita juga sudah banyak membahas, ya, mereka adalah garda depan penyangga keluarga dalam mengatasi dampak dari pandemi ini. Kemudian dalam kondisi perempuan yang menurun, banyak perusahaan tutup disertai pemutusan hubungan kerja, maka perempuan menjadi penyangga ekonomi keluarga dan masyarakat. Nah, ketika PSBB berlangsung, ya, dan semua kegiatan ekonomi sebagian besar tutup, ibu-ibu di pasar tradisional ini atau wet market, baik di pasar induk, ya, pasar pengecer ini tetap berjualan meski dengan risiko yang tinggi untuk terpapar COVID-19. Ini gambar 3 gambar ini gambar aktivitas ibu-ibu di pasar yang, ya, gambar sebelah kanan itu yang ada lampunya itu ada pasar induk. Saya potret di pasar induk Gadang di Malang, gitu ya. Ini adalah pasar penyalur bahan-bahan pokok dari daerah. Jadi dari Lumajang, dari Blitar itu kalau mau masuk ke Malang itu masuknya ke pasar induk Gadang. Dan perempuan-perempuan ini sebagian besar berada di sana, ya, waktu PSBB berlangsung, ya, sampai sekarang. Kemudian pasar yang di tengah itu adalah pasar tradisional, misalnya bukanya jam 8 malam, jam 3 malam sampai kira-kira jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi ini pasar yang biasanya untuk pedagang keliling di perumahan, ya. Yang sebelah kiri ini adalah pedagang tradisional juga, tapi sudah agak bersih. Biasanya untuk ibu-ibu yang anaknya berangkat sekolah. Nah, mereka tetap berjualan, jadi mereka juga jadi penyangga keluarga, tapi juga sangat rentan terpapar COVID-19, ya. Makanya kemarin itu banyak kejadian penutupan pasar, ya, tapi sudah terlambat pemerintah itu karena pasar-pasar ini menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19 kalau Anda bisa memahaminya. Nah, keberadaan mereka di pasar-pasar ini mungkin menopang ekonomi keluarga dan komunitas, ya, terutama bagi sebagian besar keluarga di Indonesia yang tidak mampu membeli di supermarket yang dengan protokol kesehatan yang ketat tersebut dan soal era modern yang karena harganya juga relatif mahal. Nah, tadi dikaitkan dengan presentasi Mbak Adinda, maka kita bisa katakan bahwa ketahanan pangan Indonesia ini juga ditopang dalam masa pandemi oleh para perempuan-perempuan yang ada di pasar-pasar. Karena mereka itu yang menyalurkan bahan pangan ke semua rumah tangga, ya, ke semua penyalur-penyalur bahan makan yang memakai sepeda motor, ikut ke rumah-rumah. Next, selanjutnya, di ranah kontribusi kerja sosial, perempuan ini mengambil peran sentral yang memimpin dengan berbagai karakteristik yang bisa kita amati dengan jelas, ya. Antara lain, perempuan menjadi inisiator atau motor dari berbagai aksi sosial selama pandemik. Perempuan menggerakkan berbagai perkumpulan alumni, komunitas, lingkungan RW dan RT untuk melakukan aksi dalam mencegah penyebaran COVID. Aksi-aksi untuk melakukan protokol kesehatan, misalnya melalui cuci tangan, menjaga lingkungan bersih, dimotori oleh ibu-ibu yang secara spontan di lingkungannya. Gambar di bawah ini adalah ibu-ibu yang baru saja melakukan aktivitas membantu masyarakat di sekitarnya dalam hal protokol kesehatan dan sembako, ya. Biasanya ibu-ibu kalau sudah melakukan itu kan biasanya foto bersama-sama dengan gembiranya, ya. Mereka memberi jembatan, menjadi jembatan implementator bagi penerapan aturan protokol kesehatan tanpa harus menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Mereka melakukan aksi di mana pemerintah tidak mampu untuk menjangkau atau merealisasi programnya. Berikutnya, perempuan juga menunjukkan kepekaan, empati yang tinggi diiringi dengan kreativitas yang sesuai atau membumi dalam menangani.
Di gambar paling ujung, yang mungkin agak kecil ya, sebelah kiri itu ada upaya dari ibu-ibu di desa Kesambi di Tulungagung ya, itu desa di dekat Pantai Prigi misalnya, di samping melakukan mengedukasi masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan, mereka itu juga menaruh bahan makanan seperti sayuran, wortel atau sop-sopan begitu di plastik ya, dan digantung di di tempat itu dan mempersilahkan warganya yang tidak mampu untuk membeli makanan, bahan makan untuk mengambil secukupnya. Ya. Next, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di Surabaya di beberapa wilayah, ini saya juga beri contoh, di warga yang terkena COVID ini, ibu-ibu yang berinisiatif mengumpulkan uang, kemudian memasakkan warganya ya, yang kena COVID-19, kemudian makanan itu ditaruh di tempat supaya yang terkena COVID dan keluarganya tidak kemana. Jadi ada banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga tersebut. Nah, berarti Kak, waktunya 2 menit, Mbak. Oke, sebentar. Mungkin ada yang membantah bahwa perilaku perempuan yang membantu komunitas ini adalah lebih untuk melindungi dirinya sendiri. Jika kita amati ibu-ibu ini lebih mengutamakan menyantuni orang-orang yang di sekitarnya atau yang mereka kenal. Namun yang jelas ini dilakukan untuk bukan semata-mata untuk dirinya, tapi juga dilakukan untuk orang lain di lingkungan mereka. Jadi ini sebenarnya arti dari kerja model sosial komunitas dan menjadi modal sosial masyarakat. Nah, di masa pandemi ini terlihat bahwa ketika dalam kondisi kritis, di mana tidak ada acuan yang jelas serta kepemimpinan yang rapuh, maka perempuan menjadi penyangga sekaligus motor dalam memutar kehidupan keluarga dan komunitas yang saat ini sedang terpuruk. Sekaligus menjadi garda depan dalam memerangi COVID-19 dengan female instinct atau insting keduanya. Terakhir saya kira next ya. Inti dari paparan ini adalah bahwa kebijakan dan aksi yang dilakukan dalam mengatasi pandemi ini seharusnya lebih banyak mendengar, memahami problem dan cara-cara perempuan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ini adalah salah satu kunci untuk mengatasi masalah pandemi ini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Dan meninggal. Lalu beberapa orang juga bahkan kabur. Sehingga ketika masuk rumah sakit itu banyak sekali petugas dari pemerintah kota Surabaya yang berjaga-jaga supaya tidak ada pasien yang kabur. Jadi meninggalkan ruang perawatan di rumah sakit. Tapi kalau misalnya tadi makanya pertanyaan Bu Yesi menarik.